Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Challenge. Pada video ini kita akan membahas mengenai asam basa. Tentunya asam basa bukanlah merupakan suatu hal yang asing bagi kalian. Misalnya, pernahkah kalian mencicipi makanan berikut? Atau pernahkah kalian menggunakan produk-produk berikut? Nah, bahan makanan dan juga produk yang sudah ditampilkan merupakan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi asam basa, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu teori asam basa, teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang kedua, mengenai kekuatan asam basa, dan yang ketiga, mengenai konsep pH dan penentuan pH. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai teori asam basa. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalian bisa perhatikan di sini ada dua kata kunci utama yaitu dilarutkan di dalam air, menghasilkan ion H+. Jadi secara spesifik menurut Arrhenius, sistem dari suatu zat tersebut ya, kalau misalnya dia mau menyatakan asam atau basa, itu adalah dalam sistem air atau dilarutkan di dalam air. Jika zat itu dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, maka disebut sebagai asam. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Apabila ada suatu asam di dalam air, yang berarti dia dalam fase aqueous, larutan, maka akan terionisasi menjadi ion H+, dan juga suatu anion. Nah, misalnya saja kita memiliki dua contoh di sini. Yang pertama ada HCl ya. HCl dalam bentuk larutannya itu akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Yang kedua, kita punya H2SO4. Nah, H2SO4 ini akan terionisasi menjadi 2 ion H+ dan ion SO4 2-. Jika kalian cermati di sini, keduanya menghasilkan ion H+, maka HCl dan H2SO4 ini merupakan asam menurut Arrhenius. Nah, bagaimana dengan basa? Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jika kalian cermati, sama ya, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah dilarutkan di dalam air, menghasilkan ion OH- yang kedua. Nah, di sini sama nih, sistemnya adalah harus dilarutkan di dalam air atau dalam bentuk larutannya. Kalau dia menghasilkan ion OH-, maka dia disebut sebagai basa. Secara sederhana dapat dituliskan bersama reaksinya sebagai berikut. Jika kita memiliki suatu basa ya dalam air, berarti sistemnya larutan, maka dia akan terionisasi menjadi suatu kation dan juga ion OH-. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama NaOH dalam larutan itu akan terionisasi menjadi Na+ dan juga OH-. Yang kedua, CaOH 2 kali itu akan terionisasi ya sama CaOH 2 kali dengan bentuk larutannya itu dia akan terionisasi menjadi Ca2+ dan 2 ion OH-. Jika kalian cermati di sini itu sama-sama ada ion OH-nya ya. Dalam bentuk larutan berarti di dalam air, maka NaOH dan CaOH 2 kali ini merupakan contoh basa menurut Arrhenius. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah ketahui tadi bersama bahwa Arrhenius itu ada dua kata kunci masing-masing untuk asam dan basanya ya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa si sistemnya ini harus dalam air atau zatnya ini harus dilarutkan dalam air, terbatas hanya pada air saja.
Nah, di sini ada contoh lainnya nih. Kalau misalnya kita punya contoh HNO3, HBr, BaOH 2 kali, dan KOH. Kemudian disuruh menentukan zat-zat ini itu merupakan asam atau basa sih menurut si Arrhenius. Bagaimanakah caranya? Yang harus kalian pahami adalah balik lagi ke pengetahuan kalian tentang reaksi ionisasi ya. Ini harus paham benar mengenai reaksi ionisasi. Misalnya yang pertama nih, kita tuliskan kita punya HNO3 ya, berarti HNO3. Ini karena sistemnya dalam air berarti fasanya adalah aqueous ya. Itu terionisasi. Nah, tinggal kita ionisasi saja ya. HNO3 berarti tinggal dipisah, itu akan menjadi H+ ya, tentunya dalam aqueous, ditambah dengan NO3-. Nah, si HNO3 ini terionisasi menjadi H+ dan juga NO3-. Kemudian HBr sama ya, HBr itu akan terionisasi menjadi H+ dan juga Br-. Kemudian BaOH 2 kali, BaOH 2 kali sama aqueous itu akan terionisasi menjadi Ba2+ dan juga 2 ion OH-. Diperhatikan ya, jangan salah saat menuliskan persamaan ionisasi ya. Ini kalau misalnya masih belum bisa, indeks yang di belakang ini merupakan atau menyatakan jumlah dari si ionnya gitu ya. Bedakan dengan kalau misalnya dia seperti ini. Nah, itu kita sebut sebagai ion poliatomik. Lebih dari satu atom gitu. Ini sudah sering Ibu jelaskan. Cara sederhana untuk menuliskan persamaan ionisasi adalah pahami dua hal. Yang pertama, ion itu ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatif. Nah, kalau misalnya ada H, berarti H-nya menjadi H+, gitu kan. Sisanya berarti jadi satu kesatuan. Dia poliatomik, ionnya NO3, karena hanya H+, berarti NO3-nya min, gitu. Sama HBr pun demikian. H-nya udah H+, maka kita tuliskan H+. Berarti sisanya Br itu ionnya Br-. Demikian. Kemudian kalau misalnya BaOH 2 kali, itu artinya ada satu ion Ba dan 2 ion OH-, gitu kan. 2-, maka Ba-nya adalah 2+. Seperti itu. Silakan diingat-ingat kembali untuk cara menuliskan persamaan ionisasi ya. Sudah pernah kalian pelajari itu. Kemudian KOH terionisasi menjadi K+ dan juga OH-. Nah, ini setelah kalian buat persamaan reaksi ionisasinya, tinggal kalian cermati saja. H+ ya, dalam HNO3 ada H+, HBr ada H+, berarti ini keduanya karena dia dalam sistem larutan ya, maka HNO3 dan HBr ini menurut Arrhenius itu merupakan asam. Sedangkan BaOH 2 kali itu ada OH, KOH juga ada OH-, ada OH-nya. Maka di sini menurut Arrhenius BaOH 2 kali dan KOH itu merupakan basa. Seperti itu. Bisa ya, silakan dilatihkan lagi untuk soal-soal untuk menuliskan persamaan ionisasi. Nah, kemudian kita tidak akan membahas dulu mengenai teori asam basa yang kedua ya, mengenai Bronsted-Lowry, tapi kita akan membahas dulu mengenai kekuatan asam basa berdasarkan teori asam basa Arrhenius. Nah, di sini pada saat kalian kelas 10 ya, kalian sudah pernah mempelajari ada yang namanya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, kekuatan relatif asam basa itu ada kaitannya dengan materi yang sudah kalian pelajari, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Kalau misalnya
kalian masih ingat, di kelas 10, larutan elektrolit itu ada dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Apa sih yang membedakan larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat? Kita ingat kembali, kalau misalnya dia larutan elektrolit kuat, itu kita lihat dari sifatnya ya, dia itu menghantarkan listriknya dengan baik ya, dengan sangat baik, dan dinyatakan atau kita lihat dengan nyala lampu yang sangat terang, yang terang begitu ya, yang terang dan juga gelembung gasnya banyak gitu. Sedangkan kalau dia larutan elektrolit lemah, itu kita lihat bahwa dia dapat menghantarkan arus listrik, namun kemungkinannya nyala lampunya redup atau gelembung gas yang dihasilkan itu sedikit gitu. Kemudian kalau kita lihat dari derajat ionisasi Z-nya itu, mengapa sih dia dapat menyalakan menghantarkan arus listrik? Itu kan kalau kalian ingat kembali, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion kan, adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Kalau misalnya dia larutan elektrolit kuat, itu dia ionnya banyak, karena tadi kan dia menghantarkan listrik dengan sangat baik ya, nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak, itu artinya dia ionnya banyak. Di sini yang kita lihat atau kita bisa simpulkan bahwa si elektrolit kuat itu dia akan terionisasi sempurna atau nilai alfanya, derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Sedangkan kalau misalnya dia elektrolitnya lemah, itu artinya ion-ion yang bergerak bebasnya ini lebih sedikit. Nah, ini diartikan bahwa si zat tersebut itu terionisasi tidak sempurna ya, yang atau biasa kita sebut sebagai terionisasi sebagian, di mana nilai alfanya itu berada di antara 0 dan 1 gitu. Kalau kalian ingat kembali, kalau kita langsung spesifikkan ke contoh-contohnya dalam kehidupan, elektrolit atau larutan elektrolit kuat ini bisa bersumber dari asam kuat, basa kuat, dan juga larutan garam ya. Larutan garam di sini tidak ada. Sedangkan kalau dia elektrolit lemah, itu dia bisa bersumber dari asam lemah dan juga basa lemah. Ini untuk mengingat lagi. Jadi saat kalian di kelas 10 semester 2 ya, saat belajar larutan elektrolit non-elektrolit, kalian pernah pelajari nih, oh dari sana kalian sudah mengetahui bahwa ada loh yang namanya asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah, itu kalian sudah pelajari. Kalian sudah mengetahui pun kalau misalnya dia asam dan basa kuat, itu dia terionisasi sempurna, nilai alfanya sama dengan 1. Kalau misalnya dia asam lemah, basa lemah, berarti terionisasi sebagian ya, nilai alfanya berarti ada di antara 0 sampai 1, seperti itu. Oke, misalnya di sini kita memiliki larutan NaOH dan larutan NH3 atau larutan NH4OH ya. NH3 di dalam air kan NH4OH. Nah, kalau misalnya kita bisa cermati secara mikroskopis, maka si larutan NaOH ini karena dia merupakan basa kuat ya, maka dia akan terionisasi sempurna di dalam air, itu akan menghasilkan ion Na+ dan OH-, ion OH-. Maka kalau kalian bisa lihat ya, semuanya itu akan berubah menjadi ion Na+ dan ion OH-. Nih ya, dilihat. Sebaliknya, dalam larutan NH3 atau NH4OH, karena dia merupakan basa lemah, itu tidak akan kita dapatkan keseluruhnya berubah menjadi NH4+ dan juga OH-. Kenapa? Karena dia terionisasi sebagian. Maka kalau kalian lihat di sini, di dalam sistem akan tetap ada NH3, ya ini NH3, ada H2O, kemudian ada NH4+, ya, dan juga ada ion OH-. Karena dia terionisasi sebagian. Jika dituliskan reaksinya, NH3 di dalam air, itu kan NH3 di dalam air, reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan ya, karena dia terionisasi sebagian, menghasilkan NH4+, ya, dan juga OH-. Nah, jadi di dalam sistem itu NH3 akan tetap ada, H2O-nya juga ada NH4+ dan juga ada OH-. Nah, yang seperti ini dia makanya
basanya adalah basa lemah, terionisasi sebagian. Seperti itu. Jadi poin utamanya kalian sudah mengenal ada yang namanya asam kuat, ada basa kuat, kemudian ada asam lemah, ada basa lemah. Yang membedakan apa sih? Kalau misalnya dia asam basanya kuat, maka di dalam larutan dia akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Sedangkan kalau misalnya dia asam basa lemah, maka dia akan terionisasi sebagian. Reaksinya reaksi kesetimbangan berarti ya, reaksi bolak-balik seperti ini. Begitu. Nah, kekuatan asam basa itu kan kalian sudah mengetahui ya, digambarkan dengan bisa kita lihat dari nilai alfa atau derajat ionisasinya, di mana alfa ini itu akan sama dengan jumlah zat yang mengion atau jumlah zat yang bereaksi ya, mol zat yang bereaksi dibagi dengan jumlah zat mula-mula atau mol zat mula-mula gitu. Ini sudah kalian pelajari juga sebelumnya. Nah, di sini ini salah dua contoh dari asam kuat dan asam lemah. HCl ini merupakan asam kuat ya, maka dia di dalam larutannya akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Sedangkan CH3COOH, asam asetat atau asam cuka itu merupakan asam lemah, maka dia akan terionisasi sebagian di sini menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Seperti itu, keduanya merupakan asam. Yang membedakan adalah asamnya kuat dan asamnya lemah gitu. Oke, ini contoh-contoh beberapa contoh asam dan basa yang kuat. Ini sudah pernah Ibu sampaikan juga dulu waktu kalian belajar larutan elektrolit non-elektrolit ya. Apa saja asam kuatnya, kemudian basa kuat itu apa saja. Basa kuat itu basa golongan 1, 2, A ya, basa yang berasal dari golongan 1 dan 2A. Kemudian usul asam kuatnya itu asam golongan 7 kecuali HF, kemudian ada HClO4, HNO3 dan juga H2SO4. Tuh. Silakan dipelajari lagi mengenai asam dan basa kuatnya. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.